Mobilitas merupakan suatu kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak. Bergerak di sini tidak hanya diartikan berjalan, tetapi lebih luas dari itu. Bergerak bisa dari suatu posisi ke posisi yang lain atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mobilitas diartikan sebagai kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak tidak hanya kelihatan di saat ia melakukan gerak, tetapi mobilitas diartikan sebagai daya dan kesiapan untuk melakukan gerak. Kemampuan untuk bergerak dalam suatu lingkungan atau the ability to move within one's environment banyak mendatangkan manfaat. Mobilitas merupakan physical locomotion, yang mana merupakan suatu gerakan organisme dari suatu tempat atau posisi ke suatu tempat atau posisi lain dengan mekanisme organismenya sendiri. Dengan demikian, organismenya sendiri diartikan mempunyai kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak dari dalam diri sendiri. Artinya, mobilitas merupakan suatu kemampuan untuk bergerak dalam lingkungannya dengan selamat dan semandiri mungkin. Teknik pendampingan awas dan melindungi diri. 1. Pelaksanaan teknik-teknik pendampingan awas. Ada kecenderungan orang awas akan mengajak anak dengan hambatan penglihatan bepergian bersama dengan menarik tangannya. Hal ini akan membuat kesukaran-kesukaran di kedua belah pihak, baik bagi anak dengan hambatan penglihatan maupun bagi orang awas yang akan mengajaknya. Untuk mempermudah kedua belah pihak, maka disusun sedemikian rupa teknik awas ini sehingga lebih manusiawi. Pertama, teknik dasar untuk pendamping awas. 1. Membuat kontak. Untuk membuat kontak dengan seorang tunanetra, mengajak dengan hambatan penglihatan, pendamping awas harus menyentuh tangan dengan hambatan penglihatan dengan punggung tangannya. Apabila dengan hambatan penglihatan yang akan mengajak pendamping awasnya, maka si dengan penghambat penglihatan dapat pula menyentuh tangannya dengan ucapan. 2. Cara anak dengan hambatan penglihatan memegang pendamping awasnya. Setelah mendapat kontak dari pendampingan dengan sentuhan, dengan hambatan penglihatannya, segera memegang dengan erat lengan pendamping di atas siku. 3. Posisi anak hambatan penglihatan dengan pendamping. Dengan hambatan penglihatan harus berposisi setengah langkah di belakang pendamping awas dengan bahu lurus sejajar di belakang bahu pendamping awas. Teknik melewati jalan sempit. Teknik jalan sempit ini digunakan apabila pendamping melewati suatu jalan yang lebarnya tidak mungkin untuk dilalui secara normal oleh dua orang. Pertama, pendamping menarik ke belakang lengannya yang dipegang anak dengan hambatan penglihatan ke sebelah dalam. 2. Tunanetra memberikan respon dengan meluruskan tangan yang memegang lengan pendamping sehingga posisi badan dengan hambatan penglihatan berada tepat di belakang badan pendamping dengan jarak satu langkah penuh. 3. Apabila pendamping kembali pada posisi biasa, yaitu mengembalikan posisi lengan seperti biasa, maka dengan hambatan penglihatan pula kembali pada posisi semula dan berada setengah langkah di belakang pendamping dengan posisi di samping pendamping. 3. Teknik melewati pintu tertutup. Dilihat dari membuka dan menutupnya pintu, maka ada 4 macam pintu. Setiap macam pintu tersebut mempunyai teknik tersendiri sesuai dengan
sesuai dengan kemana pintu itu membuka. 1. Pintu membuka menjauh dari kita ke sebelah kanan. 2. Pintu membuka mendekat ke arah kita ke sebelah kanan. 3. Pintu membuka menjauh dari kita ke sebelah kiri. Pintu membuka mendekat dari kita ke sebelah kiri. Bagi dengan hambatan penglihatan yang baru belajar teknik ini, prosedurnya sedikit kompleks, akan tetapi yang penting bagi dengan hambatan penglihatan adalah memperhatikan ke arah mana pintu itu akan membuka, ke kiri atau ke kanan, menjauh dari arah kita atau mendekat. Teknik melewati pintu tertutup. Apabila anak hambatan penglihatan berada searah dengan membuka pintu, setelah anak hambatan penglihatan pendamping sampai di depan pintu, maka keduanya harus berhenti sejenak. 2. Setelah berhenti atau jalan pelan, pendamping menjelaskan kepada anak hambatan penglihatan tentang ke arah mana pintu itu membuka menjauh atau mendekat, dan ke arah kiri atau ke kanan. Jelaskan pula kalau ada ciri-ciri khusus dari pintu tersebut. 3. Selesai memberi informasi tentang membuka pintu, pendamping membuka pintu melalui pegangan pintu. Tangan yang membuka pintu adalah tangan yang searah dengan membuka pintu. Kalau pintu membuka ke sebelah kiri, maka pendamping harus membuka dengan tangan kiri. 4. Dengan memanfaatkan tangan pendamping yang memegang pegangan pintu, kalau ada, anak dengan hambatan penglihatan mengedepankan tangan bebasnya untuk mencari pegangan pintu yang dipegang pendamping. Sikap ini dilakukan setelah pintu yang dipegang sudah dalam keadaan sudah dibuka oleh pendamping. 5. Setelah pendamping mengetahui bahwa tangan anak hambatan penglihatan telah memegang pegangan pintu, maka sambil bergerak maju, pendamping melepaskan tangannya yang memegang pintu, dan tugas selanjutnya pendamping memberi kesempatan atau waktu kepada anak hambatan penglihatan untuk menutup kembali pintu tersebut. 6. Dengan memberi waktu dan kesempatan, dengan hambatan penglihatan akan menutup kembali pintu tersebut dengan baik dan pelan, tidak berbunyi. Teknik melewati pintu tertutup apabila pintu berada tidak searah dengan membukanya pintu. Apabila anak hambatan penglihatan berada di sebelah pendamping dengan posisi tidak searah dengan membuka pintu, maka teknik melewati pintu tertutup ada 2 cara, yaitu cara pertama, langkah-langkah kegiatan cara pertama ini tidak jauh berbeda dengan teknik melewati pintu tertutup dengan posisi dengan hambatan penglihatan searah dengan membuka pintu, hanya setelah keduanya berada di depan pintu dan pendamping menjelaskan ke arah mana pintu membuka, maka sikap anak hambatan penglihatan adalah pindah pegangan sehingga posisinya searah dengan membuka pintu. 2. Setelah pendamping dan anak hambatan penglihatan sampai di depan pintu, pendamping menjelaskan tentang arah mana pintu membuka. Setelah itu langsung pendamping memegang pegangan pintu dengan tangan yang searah dengan membuka pintunya. B. Dengan kesempatan waktu yang diberikan pendamping, anak hambatan penglihatan bergeser ke kanan dalam untuk pindah pegangan. C. Tangan anak hambatan penglihatan yang searah dengan membuka pintu mencari pegangan pintu yang dipegang pendamping. D. Setelah anak hambatan penglihatan memegang pegangan pintu, maka sambil bergerak maju perlahan, pendamping melepaskan tangannya yang memegang pegangan pintu dan memberikan kesempatan pada anak hambatan penglihatan untuk menutup pintu dengan baik. E.
Setelah anak hambatan penglihatan menutup pintu dengan baik, maka anak hambatan penglihatan melepaskan tangan pada pegangan pintu dan bersiap untuk kembali pada posisi semula dengan cara yang sama dengan langkah ketiga dan keempat pada teknik pindah pegangan. Teknik memindahkan pegangan tangan. Mengenal langkah-langkah dari teknik memindahkan pegangan tangan adalah sebagai berikut. Tangan anak dengan hambatan penglihatan yang bebas memegang lengan pendamping sehingga tangan kiri dan kanan anak hambatan penglihatan bersatu pada lengan pendamping. 2. Tangan anak hambatan penglihatan yang pertama memegang lengan pendamping dilepaskan. Sambil bergeser ke arah pendamping, tangan anak hambatan penglihatan dilepaskan selanjutnya mencari lengan pendamping secara bebas. 3. Tangan yang kedua memegang lengan pendamping dilepaskan sambil bergeser ke arah luar pendamping. Tangan anak hambatan penglihatan kedua memegang lengan pendamping pertama sehingga kedua tangan anak hambatan penglihatan bersatu pada lengan pendamping. 4. Setelah kedua tangan bersatu pada lengan pendamping, anak hambatan penglihatan melepaskan tangan yang sebelah luar dari lengan pendamping. Teknik berbalik arah. Pendamping berhenti sejenak, kemudian pendamping dan keduanya berputar 45 derajat ke arah dalam. 2. Lengan anak hambatan penglihatan dibengkokkan sehingga membentuk siku 90 derajat. 3. Lengan yang bebas digerakkan ke arah dalam untuk mencari tangan pendamping. 4. Sambil pendamping melangkah ke arah yang berlawanan dengan arah semula, maka anak hambatan penglihatan melepaskan tangan yang pertama yang memegang lengan pendamping. 5. Setelah lepas, pendamping berjalan seperti biasa. Teknik duduk di kursi tanpa meja. Pendamping membawa anak hambatan penglihatan mendekati kursi. Jika pendamping datang dari depan kursi, maka dekatkan anak hambatan penglihatan sehingga tulang keringnya menyentuh kursi. B. Pegangkan salah satu tangan tunanetra ke sandaran kursi dan setelah itu biarkan anak hambatan penglihatan sendiri melakukan langkah selanjutnya. C. Tanpa melepaskan tangan yang memegang sandaran kursi, anak hambatan penglihatan memeriksa kursi bagian yang akan diduduki. Hal ini menjaga kemungkinan terdapat binatang atau benda-benda yang berbahaya. D. Tanpa melepaskan kontak dengan kursi, anak hambatan penglihatan menempatkan dirinya di depan kursi dengan paha menyentuh bagian depan kursi. Setelah terasa lurus posisi badannya dengan kursi, maka anak hambatan penglihatan duduk dengan meraba tangan kursi dan pinggiran kursi. Maka anak hambatan penglihatan akan mengerti hubungan badan dengan keadaan kursi.